Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa bersama saya Muhammad Ivan dalam acara Baswah, Bincang Santuy ala Head. Apa itu acara Baswah? Baswah adalah acara ngobrol santai bareng anggota luar biasa Hippocrates Emergency Team, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, untuk yang pertama kali di acara Baswah ini kita akan mengundang senior kita, senior yang sangat terkenal, ya, telah membantu masyarakat sesuai dengan keahlian dan telah menelurkan beberapa buah buku sebagai penulis. Dan untuk itu kita sapa langsung pada senior kita, yakni Kakanda Dr. Andika Chandra Putra, PhD, spesialis paru konsultan. Selamat siang, Dacep. Siang, Ivan. Sehat, Van? Alhamdulillah sehat. Dacep sehat? Alhamdulillah. Tidak bertugas atau jaga onsite mungkin hari ini? Tidak? Enggak, alhamdulillah, Van. Khusus Okay. acara head. Nah, ini ya, apapun kesibukan daripada senior ALB ini harus kalau head meminta harus ready waktu ya, Recep ya? Ya. Alhamdulillah, baik. Nah, untuk yang pertama pada pertemuan Baswah kali ini kan kita mengundang Dacecep nih sebagai bintang tamu. Nah, kita ingin menggali tentang seorang Dokter Andika atau Dokter Cecep. Nah, yang pertama tentu dari nama dulu nih, dah. Kenapa ada panggilan Dokter Andika tapi ada panggilan Dokter Cecep? Coba bagaimana ceritakan kepada pemirsa semua yang ada di sini, dah, asal muasal daripada nama tersebut. Ya, Evan. Jadi pertama, kalau menceritakan secara lengkap mungkin nanti sampai malam kita nggak selesai ceritakannya. Jadi saya menceritakan secara singkat saja. Jadi memang kebetulan orang tua ngasih nama Andika Chandra Putra. Ya, jadi karena terus terang agak panjang, jadi disingkat jadi Andika CP. Ya. Oh gitu. Ya, SMP. Andika CP. Nah, Andika CP. Jadi kemudian manusia kan selalu berevolusi, Van. Betul. Ya, jadi pakai teori apa itu evolusi yang dipakai dari Dacecep nih? Evolusi yang mana itu? Yang pasti bukan evolusi Darwin. Ya. Jadi CP berevolusi menjadi Cecep. Oh, gitu. CP Cecep gitu ya. Nah, iya. Jadi kemudian semakin dikenal nama Cecep di FK Unan di kampus jadi mahasiswa, dan kemudian lebih terkenal lagi saat bergabung di Head FK Unan. Jadi cerita nama Dacecep ini Dacecep sendiri yang menginformasikan atau mensosialisasikan diri begitu? Oh, panggilan siapa gitu? Gimana kawan-kawan tahu tuh Dacep? Dari orang tua begitu? Itu mungkin panggilan saya dari teman-teman, terutama teman-teman dari Head. Jadi Cecep, kemudian mudah dipanggil, ya, dan spesifik, ya, akhirnya terus berlanjut sampai sekarang. Setelah tamat jadi dokter, dibawa namanya ke Jakarta waktu ngambil residen gitu ya, dah? Iya, kebetulan di Jakarta masih ada teman-teman dari FK Unan, alumni Unan, ya kebetulan banyak juga yang mengenal dan memanggil sebagai Cecep. Kemudian beberapa teman-teman kemudian juga memanggil Cecep jadinya, ya. Dosen juga begitu ya, dah? Dosen? Kalau dosen mungkin beda kali ya, Dokter Ivan ya. Tetap Dokter Andika ya. Kalau di sekolah di luar negeri waktu itu, Cep, panggilannya Dokter Andika atau bagaimana? Ya, biar dipanggil Andika. Andika ya. Oke. Jadi itu asal muasalnya ya, dari CP jadi Cecep. Nah itu, jadi kalau yang punya namanya panjang, ada singkatan itu akan ada apa namanya akronim atau apa ya, Cep ya, sehingga mudah disebutkan dan mudah diingat serta spesifik. Jadi itulah asal muasal nama panggilan Cecep. Oke, kita akan menanya berikutnya tentang perkembangan atau cerita masa kecil Cecep nih. Teman-teman pengen tahu, kita semua pengen tahu bagaimana sih Cecep waktu kecil.
sekolahnya gitu, atau anak keberapa. Nah, ini kita ada lihat foto Dacep nih. Ini waktu kapan nih Dacep? Ini foto saat SMP nih, Van. SMP 1 Padang. Jadi kebetulan waktu di SMP dari sekolah ditunjuk sebagai PKS itu ya, Dacep ya? Patroli Keamanan Sekolah. Patroli Keamanan Sekolah. Oh iya. Jadi, di PKS ini belajar tentang cara berlalu lintas yang baik, ya. Kemudian kita juga kebetulan SMP 1 kan di depan jalan raya. Oh ya. Gitu ya. Kita juga sewaktu-waktu diminta membantu dan belajar juga bagaimana pengaturan lalu lintas dan juga membantu beberapa kegiatan sekolah masa itu. Jadi sudah sejak SMP atau SD itu udah aktif di ekskul gitu, Recep? Ya, sudah mulai ada ikut-ikut kegiatan. Ada kegiatan apa juga yang lain di waktu sekolah, kayak Sispala atau gimana? Oh enggak, jadi kebetulan di SMP terutama saya ikut di acara-acara atau lomba-lomba olahraga. Jadi memang di SMP kebetulan sering main bola dan jadi pemain kesebelasan SMP 1 ya. Dan juga di SMA juga melakukan hal yang sama. Ekskul bola ya. Ekskul bola, basket. Jadi kalau olahraga sih alhamdulillah ikut beberapa tim. Oke. Nah, dari sekolah tersebut dengan hobi olahraga dan kegiatan ekstra ini ya, kenapa akhirnya memilih Fakultas Kedokteran nih, Dacep? Ya, atlet ya, larinya ke teknik mungkin atau memang fakultas lain gitu. Tapi kalau yang kutu buku, yang nggak pernah ada kegiatan-kegiatan ekstra, baru pilihnya kedokteran. Nah, Recep gimana nih? Kenapa memilih Fakultas Kedokteran? Ya, itu sebenarnya mitos-mitos itu yang salah, Dr. Ivan. Ya. Gimana sudah? Bukan berarti orang yang masuk Fakultas Kedokteran ini hanya orang yang kutu buku saja, yang yang banyak baca aja, ya. Tentu orang-orang yang belajar juga, tapi juga harus aktif di beberapa kegiatan, ya. Jadi menurut saya itu mitos-mitos yang salah bahwa mahasiswa kedokteran itu hanya belajar dan tidak peduli dengan lingkungannya. Salah selama ini masyarakat ataupun mahasiswa lain memandang anak FK ya, Recep ya. Sama seperti mahasiswa fakultas lainnya, itu kita ada juga yang berbaur, ada juga yang memiliki hobi dan bakat yang sama dengan fakultas lainnya. Betul. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan semua. Nggak usah takut atau dicap sebagai mahasiswa eksklusif, anak FK yang tidak bergabung atau tidak mau tahu dengan fakultas lain. Salah itu semua ya, Recep ya. Recep ini salah satu buktinya nih, dari penuh kegiatan di waktu SMA, tidak mengurangi atau motivasi bahwa anak FK pun memiliki hal yang sama. Nah, kita lihat foto selanjutnya nih, Recep. Recep nih, saya lihat nih di foto bersama anak head ini di FK kita. Nah, gimana nih Dacep tentang keanggotaan head ini? Kenapa Dacep memasuk KKM head, sedangkan di SMA, Sispala ataupun basic yang lain yang arahnya ke head ini tidak ada. Nah, gimana ceritanya? Dijebak, dipaksa masuk, atau ditipu Dacep masuk head? Itu gimana? Iya, jadi terus terang, Ivan, kalau saya flashback lagi ke belakang, kebetulan saat saya masuk di tahun 96 itu, kita waktu itu sedang mengadakan Jambore Nasional, Munas dan Jalnas. Tuan rumah lah tentu di Padang ya, Recep ya? Oke. Recep sudah jadi anggota? Belum waktu itu? Belum jadi anggota. Iya, tahun 1 itu.
yang masih di tahun 1 itu. Jadi kita dikenali dan melihat kegiatan HEAD ini memang sudah nasional, ya, dan juga senior-seniornya juga aktif-aktif, ya. Jadi dari kegiatan Jamnas dan Munas TBM waktu itu belum ada namanya PTBMKI, ya, masih Munas dan Jamnas TBM, banyak memang mahasiswa FK UNAN, terutama angkatan saya itu yang tertarik dengan HEAD FK UNAN. Ya. Karena tentu kita waktu itu, karena saya masih lucu-lucunya, gimana waktu itu? Ya, masih melihat mahasiswa FK itu harus tertarik dengan masalah medis, ya. Dan itu hal-hal yang saya rasa wajib kita ketahui, ya. Tapi ada sisi lain yang juga menarik menurut saya, bahwa HEAD itu juga ada kegiatan yang berhubungan dengan tim bantuan medis, ya, juga berhubungan dengan kegiatan alam terbuka, ya, dan juga ada tentu pengabdian masyarakat, ya. Jadi semua hal tadi dihimpun di Prokrates Emergency Team, sehingga saya melihat ini nilai lebih dari seorang mahasiswa FK UNAN terutama saat itu. Iya, jadi melihat ada kegiatan yang 3 tadi ya, Recep, ya. Ada bantuan medisnya yang dibutuhkan oleh orang luar, dipanggillah anak HEAD sebagai tim bantuan medis. Terus yang kedua, ada kegiatan yang ada ke alam, itu emang hobi ya, Recep, ya? Naik gunung ataupun caving atau apa gitu, kegiatan ya, alam ini? Ya, kalau saya akui, kalau hobi sih nggak hobi-hobi banget. Ya, hobi banget. Tapi memang ini saya melihat ini sesuatu hal yang harus kita miliki, ya, minimal untuk mendapatkan pengalaman. Ya. Seseorang itu terutama kalau jadi dokter juga semuanya, ya. Betul. Jadi kalau pengalaman melakukan kegiatan alam terbuka, ya, kemudian juga memberikan bantuan juga saat di pengabdian masyarakat, itu mungkin nilai lebihnya dari seorang mahasiswa, ataupun nanti saya berpikir dulu saat kalau udah lulus sebagai dokter, ini mungkin jadi nilai lebih. Karena memang waktu itu tentu kita dapat informasi bahwa dokter itu nanti dikirim ke daerah, ya, harus bisa. Ada yang daerah terpencil dan sangat terpencil ya, Recep, ya. Harus bisa bicara, ya, harus pandai berpidato misalnya, atau harus dekat dengan masyarakat. Jadi hal-hal itu yang saya rasa ini harusnya kita, terutama mahasiswa FK, harus dapat pengalaman. Dan semua itu disajikan di HEAD ya, Recep? Dan alhamdulillah apa yang saya dapati di HEAD memang seperti itu. Ada peran atau sumbangsi HEAD terhadap kemajuan atau karir Recep sekarang setidaknya ya? Sangat besar. Jadi wow. Jadi sangat besar ya, Recep, ya? Jadi saya merasa terutama untuk belajar keorganisasian, ya, pengalaman-pengalaman berorganisasi, berkomunikasi saja secara umum ke orang lain, itu terus terang saya dapati di HEAD, ya, karena penyuluhan tadi ya, Recep, ya, diwajibkan pandai menyuluh. Kemudian juga kita merasa di HEAD itu karena semua tingkatan kan ada, ya. Kita belajar dipimpin, ada, ya. Kita belajar di tengah-tengah, memimpin dan dipimpin juga ada, ya. Kita belajar memimpin sebagai yang paling senior pun ada. Jadi semua tingkatan-tingkatan itu kita dapati, dan itulah proses, ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan prosesnya, tentu mau nggak mau nanti pengalaman yang kita dapatkan tadi, alhamdulillah akan berguna. Ternyata di kehidupan karir itu yang dilakukan di HEAD dilaksanakan ya, Recep, ya. Ada yang jadi staff, ada yang jadi kasih kabit, ada yang jadi kepala ya, Recep, ya. Iya.
semuanya sudah dilaksanakan dan dilatih waktu masih menjadi mahasiswa. Nah itu selanjutnya Dacep, setelah tamat Dacep, kita dengar Dacep itu mengambil sekolah spesialis paru. Nah itu gimana ceritanya? Kenapa paru? Ya jadi terus terang ini ada cerita sedihnya dan juga ada cerita gembiranya, Pak. Oke, cerita yang sedih dulu lah biar nanti nggak berlarut. Nah, ya, jadi, gimana sedihnya? Terus terang dia pasca selesai jadi dokter, ya kebetulan saya sih memang bercita-cita menjadi dokter jantung waktu itu awalnya. Oh gitu. Jadi iya. Apa namanya kebetulan saya di kamar, memang saya tulis tuh salah satunya jadi dokter spesialis jantung. Oh di dinding sebelah tempat tidur ya Recep ya? Saya bangun lihat ini akan jadi dokter jantung gitu. Terus gimana Recep? Dan itu saya berkeinginan kalau bisa langsung sekolah, ya, karena nggak nunggu-nunggu cari uang dulu atau bagaimana ya, karena merasa kalau berlama-lama nanti bertugas dulu atau baru sekolah, biaya sekolah akan semakin tinggi. Sama saja ya Recep ya, waktu yang ditunda sama biayanya ikut inflasi nanti itu Recep. Jadi kemudian saya mempersiapkan diri, ya, kemudian juga sempat magang di pusat jantung regional. Oh Jamil ya. Nah itu berapa lama sih Recep? Itu kalau nggak salah 1 tahun. Nah kan udah pengalaman tuh di PJT Recep. Ya, jadi tapi karena sesuatu dan lain hal. Ya, namun akhirnya apa ya? Sesuatu yang membawa berkah dan hikmah. Iya. Jadi, makanya memang keinginan kita itu ya bukan berarti yang terbaik buat kita. Jadi Tuhan atau Allah itu mau menentukan yang terbaik buat kita. Jadi kemudian setelah saya banting setir ya, mengambil spesialisasi pulmonologi dan kedokteran respirasi. Kebetulan itu saya simpel aja memilihnya di FKUI karena spesialisasi prodi pulmo ini tidak membutuhkan biaya yang besar. Oh, itu alasan sederhananya, Recep ya? Sederhananya, ya. Karena slot lagi ada, biayanya minimal, begitu? Iya. Ya. Oke. Sama jadi PDS masih bisa cari duit, ya. Oh, bisa hybrid gitu, Recep? Tetap praktek walaupun PPDS? Iya, jadi Sabtu Minggu, ya. Sabtu Minggu atau hari Minggu, tetap ngisi klinik. Tidak bertugas ngisi PPDS, ngisi klinik. Kebetulan di Jakarta, di Bekasi juga cukup banyak. Ya. Alhamdulillah masih bisa hidup. Ya. Kemudian selama pendidikan saya juga menikah juga dengan alumni FK Unan juga. Oh, sedang PPDS tersebut. Ya, ketemu di klinik, Recep? Ya, saya ketemu di klinik. Saling menggantikan jadwal, begitu ya cerita. Ya. Ya, kemudian terus melanjutkan pendidikan spesialisasi. Oke. Nah, ini tentang spesialis paru, dengar cerita, Recep, di tengah jalan itu sekolah PhD dulu, itu benar atau tidak, Recep? Ya, jadi kebetulan saya di semester 7 waktu itu, ya, terus terang itu di semester terakhir mau selesai tes spesialis paru. Ya. Saya dipanggil oleh salah seorang profesor di pulmo, di paru. Beliau menyampaikan, Andika, kamu terpilih atau mau nggak melanjutkan pendidikan S3 dulu ke Jepang? Ya, terus terang, waktu itu saya kaget. Betul, ya. Betul. Bagaimana semester kita ini, Recep ya? Iya, jadi bukan hanya itu saja, ya. Apalagi sudah ke beliau, saya sekolah paru ini menjadi spesialis paru, ya. Iya. Bukan ada niat yang lain-lain, ya. Betul. Kalau
melanjutkan pendidikan S3 dulu, tentu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk selesai spesialis paru, ya. Kemudian memang di paru kalau kita selesai pendidikan S3 atau balik lagi untuk spesialisnya, kita kembali lagi di awal, walaupun agak lebih cepat, tapi tentunya membutuhkan waktu lagi untuk selesai. Nah, akhirnya gimana, Recep? Alhamdulillah, dengan setelah sholat istiqara, diskusi dengan keluarga, ya, saya berangkat ke Hiroshima waktu itu. Nah, ini kita lihat fotonya. Ya. Hiroshima University, Jepang. Ya. Ya. Berapa lama di situ, Recep? Kurang lebih 4,5 tahun. 4,5 tahun. Tadi udah semester 7, udah 3,5 tahun ya, Recep? Ya, jadi kebetulan saya di Pascasarjana bidang biomedik. Saya waktu itu di Departemen Translational of Cancer, jadi tentang basic science of kanker, ya. Dan kebetulan supervisor dan juga associate professor saya seorang dokter paru, ya, dibantu oleh seorang asisten profesor yang banyak membantu, terutama kaitannya dengan dasar-dasar biomedik, ya, biologi molekuler, ya, biologi molekuler dan sebagainya. Jadi biomedik dan hubungannya dengan ilmu paru dan respirasi, ya, Recep, ya? Iya. Nah. Ya. Selama 4,5 tahun tersebut, pengalaman apa aja yang didapat atau keseruan apa itu selama di Jepang itu, Recep? Ya, gimana jadi, budayanya, gimana, apa beda sih dengan budaya kita gitu? Ya, tentu banyak hal positif yang kita bisa dapatkan, ya. Bahwa di sana masalah kegigihan, ya, ketelitian, kemudian hal-hal yang bersifat kita anggap biasa-biasa saja di Indonesia, bagi mereka itu sesuatu yang harus teliti dilakukan dan harus selesai dengan baik. Apa contoh satu, Recep? Ya, yang sama kita biasa, sama dia itu harus teliti, fokus, dan disiplin. Ya, sebagai contoh misalnya kita melakukan kegiatan, ya. Kita kan di HED sering melakukan kegiatan, ya. Di alam terbuka atau pengabdian masyarakat, ya. Kalau di Jepang yang saya dapatkan, saat mereka melakukan kegiatan tersebut, mereka melakukan perencanaan secara detail. Oh, seperti kita rapat pra-TM dan TM, ya, Recep, ya? Iya, jadi secara detail. Betul. Mulai dari datangnya bagaimana, sampai ada alternatif kalau misalnya ada kendala-kendala. Iya. Dan itu plan A, plan B. Iya. Dan mereka sangat efisien. Yang saya sebut efisien itu karena jumlah kita nggak banyak di sana. Berarti seperti di HED dong, Recep. Jumlahnya tidak menentukan, tapi acara terangkatkan, kegiatan terlaksana dengan baik dan sempurna. Betul. Nah, itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah karena kita sudah di tempat, belajar, ya. Jadi kita dimantapkan lagi tentang memang harusnya setiap perencanaan yang kita lakukan itu harus detail, ya, dan ada alternatif. Dan yang terpenting juga tepat waktu. Ya, kita kan juga itu, ya. Iya. Terlambat 5 menit sudah jelas itu konsekuensi, ya. Iya. Ya. Iya, sama di Jepang katanya konsekuensinya ketat, ya, Recep, ya, terhadap disiplin ini. No toleransi, betul, katanya. Ya, jadi masalah disiplin waktu ini memang menjadi masalah yang sudah menjadi budaya lah
ya. Karena mereka beranggapan keterlambatan itu bukan nggak ada alasan lagi, ya. Seringkali kalau misalnya kita bekerja, kita masuk ke rumah sakit terlambat, ya. Dan itu mohon maaf memang kita di Indonesia, di Jepang orang Indonesia itu terkenal memang, ya. Itu ya. Jadi itulah yang harus kita jaga terus, ya. Alhamdulillah yang harus terus saya jaga. Iya. Oke, Recep. Selain sekolah dan kedisiplinan di Jepang, itu kegiatan seru lainnya apa sih, Recep? Coba lihat ada fotonya Recep naik gunung ya. Silakan. Ada foto naik Gunung Fuji. Prinsipnya belajar keras, tapi jalan-jalannya juga harus maksimal juga. Oke, satu kali dayung, 2 pulau terlampaui ya, sambil menyelam minum air. Di Jepang itu mahasiswa mendapatkan diskon tiket ya, mahasiswa kalau pergi jalan-jalan, juga mahasiswa itu dikasih tiket kereta gratis, ya, dan juga itu mahasiswa seluruh atau cuma mahasiswa internasionalnya di Jepang? Terutama yang mahasiswa asing, mahasiswa asing, dan kebetulan juga saya memang ada keinginan untuk menjelajahi Jepang ini, ya, dan ini foto saat kita berombongan dengan teman-teman mahasiswa, dan juga ada beberapa teman-teman yang bekerja di Jepang yang keinginan untuk mendaki Gunung Fuji. Karena Gunung Fuji ini kan memang terkenalnya di Jepang kan, ya. Iya. Jadi kalau belum ke Gunung Fuji berarti dianggap belum ke Jepang. Betul, tingginya lebih tinggi daripada Gunung Kerinci kita kalau di Sumatera nih, Recep. Iya. Jadi ini gunung yang tertinggi yang di Jepang yang kebetulan kita mendakinya dari yang bawah ya, karena posisi Gunung Fuji ini karena memang daerah wisata, ada daerah yang bisa langsung kita ke posisi tengahnya ya. Ada yang langsung dari bawah kita naik ke atas. Oke. Kalau di Sumbar itu ke Desa Singgalang, dari Desa Singgalang di pinggangnya itu Recep, baru kita ke atas. Iya. Sama sepertinya ya Recep ya. Kebetulan kan pernah mendaki Gunung Singgalang dan Gunung Merapi juga. Oh iyalah, wajib itu Recep. Kalau naik mah minimal 2 gunung itu ya. Oke, itu iklimnya gimana Recep? Kan di situ 4 musim. Nah di Indonesia itu 2 musim. Gimana Recep? Tidak ada persoalan dengan cuaca begitu? Ya alhamdulillah secara umum nggak ada masalah, tapi karena lagi-lagi karena ini pengalaman yang baru saat itu, ya, tentu bagi saya pribadi exciting ya, bagaimana melihat salju ya, salju dan sebagainya, ya itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan lah. Oh, berarti Cecep jago juga tuh surfboarding ya? Jago tidak, tapi bisa. Sip, yalah. Oke. Nah, setelah selesai pendidikan di Jepang, kan kembali lagi ke Indonesia, itu gimana mengulang atau dari chief resident sampai tamatnya dokter spesialis paru ada kendala lagi atau bagaimana, Recep? Kan itu kawan-kawan seangkatannya sudah pada lulus. Nah, Recep masih kembali lagi ke semester 7-nya. Itu gimana menghadapi itu? Nah, ya tentu saya di awal sudah diperingatkan memang ya, jangan sampai ada shock ya, atau culture shocknya lagi, karena mau nggak mau kita kan harus beradaptasi lagi, karena yang sebelumnya kita sudah beradaptasi di Jepangnya, kemudian kembali lagi ke Indonesia adaptasi lagi ya. Secara pendidikan memang saat itu saya ya mulai lagi dari awal memang,
mulai junior lagi. Oke, walaupun durasi waktunya lebih pendek, sampai kemudian bisa senior, kemudian kembali lagi ke chief, ya, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan spesialisasi dengan baik. Jadi dari habis balik dari Jepang 2 tahun atau 3 tahun lagi itu udah jadi spesialis parunya. Kurang lebih 1,5 tahun. 1 tahun. Oh. Ya, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ya. Ya, berarti ya tambah 2 semester. Semester 9 tibanya Recep ya? Ya. Oke. Nah, ini setelah tamat ini Recep. Nah, Recep ini aktif di organisasi PDPI dan beberapa organisasi medis lainnya. Nah, ceritakan Recep bagaimana keorganisasian setelah sekolah tamat, kemudian kehidupan menjadi dosen, dan di organisasi di beberapa perkumpulan atau perhimpunan. Ya, tentu sebagai dokter paru, mau tidak mau kita harus aktif di perhimpunan masing-masing ya. Kebetulan saya di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan beberapa waktu lalu setelah menyelesaikan pendidikan diminta sebagai kepengurusan di PDPI, kemudian terakhir diminta sebagai ketua bidang ilmiah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sebagai salah satu pengurus pusatnya, ya, sampai saat ini, dan membantu ketua umum ya dalam melakukan acara-acara ilmiah dari PDPI. Dan tentu juga kebetulan saya subspesialisnya atau konsultannya di bidang onkologi torak, juga di beberapa perkumpulan atau perhimpunan, apakah itu namanya ESMO ya, atau perhimpunan medical onkologi Eropa, atau kanker paru dunia. Jadi itu yang masih terus kita lanjutkan sampai sekarang. Ya. Selain di PDPI atau di paru lainnya, katanya ada di alumni UNAN dan juga di ID. Nah, itu terlibat juga Recep di organisasi yang itu. Iya, jadi ya mau nggak mau kita sebagai alumni FK UNAN ya tentu memberikan sumbangsih lah atau sedikit peran untuk FK UNAN atau alumni. Kalau bukan alumni FK UNAN yang bergerak, siapa lagi ya? Nggak mungkin alumni lain. Dan tahun Maret 2020 ya saya ditunjuk, diminta sebagai ketua Ikatan Alumni FK UNAN daerah Jakarta Raya. Wow, jadi ketua Recep, itu gimana ceritanya sampai dipilih jadi ketua? Itu karena nggak ada orang aja. Nggak ada orang yang kalibernya kayak Recep ini, dengan background head dan luar negeri, mungkin begitu ya Recep ya? Ya alhamdulillah semoga amanah yang diberikan oleh alumni FK UNAN khususnya daerah Jakarta Raya bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan eksistensi alumni FK UNAN khususnya di daerah Jakarta Raya bisa terus kita tingkatkan. Ya, semakin berjaya alumni FK UNAN di Jakarta Raya di bawah kepemimpinan Cece. Amin amin ya. Nah, setelah itu selain juga jadi organisatoris dan dosen pendidik, Cece juga dikenal sebagai penulis. Nah, luar biasa, dosen iya, organisatoris iya, penulis dan peneliti. Nah, ini kombinasi yang jarang atau sangat langka di dunia. Jadi salah satu kebanggaan saya dulu di mahasiswa ataupun saat jadi PPDS pun merasa saya sangat senang kalau ada buku atau kemudian seseorang yang penulis. Jadi saya merasa seorang penulis itu seseorang yang hebat ya, dan itu ada legasinya yang ditinggalkan.
ya. Jadi betul. alhamdulillah dokter secara finansial tidak begitu banyak ya, tapi kalau mereka banyak buku, ada sesuatu yang ditinggalkan. Saya pribadi merasa ada nilai lebihnya, ya. Makanya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk terus bisa menulis walaupun di sela-sela waktu, ya. Dan juga dibantu oleh banyak orang, ya. Sehingga ada beberapa buku yang saya tulis dan sudah diterbitkan selama tahun 2020 sampai tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Dan insya Allah. Berapa totalnya tuh, Cep? 2 tahun ini terakhir ini bukunya? Kalau khusus yang saya yang bikin, ya, itu ada 7, ya. Walaupun ada beberapa 7 buku dalam 2 tahun. Iya. Luar biasa. Walaupun ada beberapa buku lain yang kolaboratif, yang kaitannya dengan paru, ya. Misalnya buku ajar paru, ya. Ataupun ada buku panduan praktis klinis yang terkaitan dengan paru yang saya juga ikut serta, tapi yang untuk buku-buku yang saya menjadi penulis khusus, ya, kurang lebih ada 7 buku. Nah, 7 buku ditulis sendiri dan banyak buku lainnya yang kolaborasi dengan penulis yang lain. Tidak lupa juga praktek, tidak lupa juga mengajar. Ini bagaimana membagi waktunya, Cep? Nah, kita lihatlah bagaimana ada Cecep bersama keluarganya di foto berikut. Keluarga besar, Cep, ya. Berapa orang anak Cep nih? 4? 3? Ada 3. 3. Wow. 3, 1 laki, 2 perempuan, ya, Cep? Ya. Ibunya berapa, Cep? Alhamdulillah masih 1, Van. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin salah satu jurus jitu bisa sukses seperti Cecep ini. Nah, gimana cerita tentang keluarga Cecep nih dan kesibukan yang Cecep lakukan sehari-hari? Nah, apakah tidak ada komplain dari istri dan anak-anak, sibuk bekerja, sibuk mendidik, sibuk menulis, pelayanan? Nah, itu pembagian waktunya bagaimana, Cecep? Jadi memang tentu ada beberapa kondisi anak maupun istri komplain pastinya ada. Komplain wajar, ya, Cecep, ya? Karena ya seringkali sering dikomplainkan, dikeluhkan, balik dari rumah sakit malam-malam masih depan komputer atau depan laptop. Oke. Terus gimana tuh, Cecep? Malam-malam masih menerima telepon konsulan dari rumah sakit misalnya. Iya. Ya saya sih berusaha hari Minggu itu, hari-hari itu khusus untuk keluarga terutama. Ya. Oke, dalam 1 minggu, hari Minggu adalah family time. Ya, terutama ya hari Minggu karena saya berusaha hari Minggu itu nggak visit, ya nggak ke rumah sakit, nggak kemana-mana. Jadi khusus untuk keluarga. Ya, insya Allah sih mudah-mudahan masih terus bisa dilakukan. Ya. Dan seringkali juga memang hari Minggu itu saya khususkan juga untuk dalam menulis, ya, atau mereview beberapa riset atau penelitian. Wow. Gitu. Iya. Itu keluarga istri dokter juga berarti Cep, ya? Tadi alumni sama-sama UNAN. Iya, alhamdulillah. Iya. Lanjut sekolah atau bagaimana Cep, istrinya? Saat ini masih sebagai PNS Kemkes. Wah. Ini anak-anak tadi komplain itu gimana itu Cep menyikapinya? Kalau udah ngambek atau apa? Kasih janji. Yang minimal yang saya sampaikan, yang terpenting kita secara kualitas berusaha dekat sama anak, ya. Quality time, ya. Kuantitas tidak apa-apa kurang, tapi kualitasnya sangat terjaga, begitu ya, kan? Ya. Nah, ini mungkin salah satu kegiatan harian Cep nih. Silakan. Satu dari sisi pelayanan kan bertambah.
Bertambah kerjanya, ya, Cep? Bertambah kerjaan ya. Di sisi lain tentu harus ada kehati-hatian juga dari kita. Ya, karena kita melihat ini banyak juga sejawat, dokter, ya, dokter spesialis yang mendahului karena terpapar COVID-19 ya. Di awal-awal tentu kita juga takut, ya, tapi dengan banyak informasi ya, dan juga kita melakukan menjaga diri dengan menggunakan alat pelindung diri yang cukup lengkap, ya, maka pelayanan masih terus kita lakukan, walaupun itu adalah pasien-pasien COVID-19. Ya, qadarullah, Cecep katanya terpapar juga akhirnya dengan COVID-19 ini. Nah, gimana ceritanya tuh, Cecep? Iya, jadi seringkali orang tanya, kok bisa Dokter Andika kena COVID? Ya, saya sih. Apakah Dokter Andika ini kebal dengan COVID atau bagaimana? Kok sekarang tidak begitu ya? Nah, gimana tuh, Cecep? Ya, jadi tentu kita berusaha ya sebisa mungkin sudah melakukan protokol kesehatan yang baik lah ya. Jadi selalu menggunakan masker N95, double lagi, ya. Pulang ke rumah sebelum kontak dengan keluarga sudah ganti baju, dekontaminasi dulu ya. Dekontaminasi dulu. Dan tapi ya kita nggak tahu ya. Kalau ditanya kok bisa kena, ya bisa aja ya, karena ya memang kita berhubungan dengan COVID ini secara terus-menerus, dan kebetulan saya membantu di beberapa rumah sakit, ya, di Rumah Sakit Persahabatan, tapi juga di beberapa rumah sakit, dan juga kebetulan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu juga membantu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dan di awal-awal memang saya dan beberapa teman lain diminta oleh Kementerian Kesehatan di awal-awal sekali di dalam observasi WNI yang baru pulang dari luar negeri karena terpapar COVID-19. Oh, sempat di pulau ya? Ada pulau isolasi ya waktu itu, Cep? Ya, sempat ditempatkan di Pulau Sebaru. Menariknya di Pulau Sebaru ini, saya misalkan ini seperti saya diingatkan kembali dengan memori dulu di Head FK Unan. Nah, apa itu memorinya? Camping ya, Cep ya? Ya, jadi kita tidur lagi di tenda ya. Oke, kembali ke tenda. Tidur di velvet lagi. Ya. Iya. Dan kebetulan, ini lagi-lagi kebetulan lagi teman-teman yang ikut serta itu banyak merupakan anggota TBM dulunya. Oh, waktu mahasiswanya TBM. Mahasiswanya. Yang waktu ke pulau isolasi tersebut adalah alumninya TBM. Jadi saya misalkan memang anak-anak TBM ya. Itu memang di kodratnya untuk terus berhubungan ya, dan lebih aktif betul. Di beberapa kegiatan yang walaupun itu merupakan berhubungan dengan medis tentunya. Iya. Jadi sambil menolong, keseruan dan memori-memori indah masa lalu terpicu lagi ya, Cep ya? Iya. Oke, mungkin tidak terasa ya bincang-bincang kita dengan senior kita, Cecep ini sudah mendekati 1 jam. Alhamdulillah, banyak cerita seru di balik cerita beliau sebagai seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UNAN dan aktif di organisasi HEAD, tamat menjadi spesialis dan juga menjadi doktor atau philosophy of doctor. Kemudian tentunya sekarang aktif menjadi penulis dan juga memberikan pelayanan sesuai dengan bidang spesialis dan kedokteran respirasi. Nah, ini menarik sekali dari cerita hidup seorang dokter Cecep ini. Nah, mungkin kawan-kawan, pemirsa sekalian bisa mengambil ya pelajaran seru, pelajaran menarik yang mungkin bisa menjadi contoh tentunya dalam kegiatan sehari-hari. Ya, tadi
kita dengar bahwa kedisiplinan menjadi tiang utama, kegigihan juga, dan tentunya sosialisasi, silaturahmi antara teman-teman dan berbagai kalangan itu sangat penting dijaga. Nah, di akhir acara basuh kita, mungkin kita mintakan nih sedikit pesan atau kesan dari Cep, terutama ini untuk mahasiswa FK, karena mungkin eranya dulu dengan sekarang itu berbeda, katanya sekarang 5.0, nah kalau era Cecep itu saya nggak tahu apa namanya. Nah itu gimana tuh dah? Ada pesan buat adik-adik kita sekalian? Ya, baik. Jadi sebenarnya dulu dengan sekarang itu tidak jauh berbeda. Kalau kaitannya tidak jauh berbeda. Mahasiswa ya, tentu dulu kita mahasiswa dengan sekarang pun dituntut ya untuk bisa belajar dengan baik, berprestasi ya. Tapi dulu pun juga sama ya. Ada yang fokus di belajar saja ya. Ada juga yang menambah pengalaman, belajar di luar medis juga ya. Jadi saya merasakan menjadi seorang dokter itu pas ya. Tapi hal yang absolut setelah masuk FK ya kan? Itu memang kita niatkan betul saat kita memilih fakultas kedokteran, terutama FK Unan. Orang tua kita membiayai, tentu kita harus berusaha keras untuk bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik ya. Tapi kita harus ingat ada sisi lain saat kita menjadi dokter ya, bahkan belajar kehidupan ya, banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan yang nantinya insya Allah bermanfaat buat kita ya. Bagaimana kita bicara di depan umum ya, bagaimana kita menjadi mediasi, bagaimana kita bisa memimpin suatu organisasi. Saya rasa itu hal-hal secara akademik tidak bisa kita dapatkan ya. Itu yang bisa kita dapatkan di khususnya di Head FK Unan menurut saya ya. Jujur dulu Ivan, saya kembali lagi flashback lagi sedikit ya. Dulu saya saat awal-awal mahasiswa untuk bicara di depan umum saja, bahkan di depan kelas itu sampai keringat dingin. Tidak pernah terbayangkan berdiri di depan dan menyampaikannya. Istilahnya manggerete, Van. Mempanggung ya. Mempanggung. Ya, tapi terus saya niatkan, saya terus niatnya saya target nanti selesai jadi dokter ya. Atau selama head ini saya belajar untuk bicara di depan umum. Betul. Ya. Jadi saya targetnya nggak muluk-muluk ya. Di depan umum saya bisa bicara dengan baik ya. Tidak ada panggung. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini itu terus kita cari pengalaman, kita asah, dan itu menurut saya bisa sama adik-adik mahasiswa ya, apakah itu mahasiswa FK dan juga PPDS, bahwa kita jadi dokter itu sesuatu yang biasa saja sebenarnya ya, tapi kita harus ada nilai lebih. Oke, nilai lebih itu yang banyak didapatkan di Head. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adik-adik sekalian yang masuk FK Unan ya, mulai melirik KKM Head ini demi meningkatkan potensi dan kapasitasnya sebagai dokter yang plus nantinya. Terima kasih Dacep atas waktu dan cerita-cerita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan adik-adik di FK Unan, terkhusus bagi calon anggota HED. Baik, pemirsa sekalian, sobat sekalian, kita telah berada di akhir acara Basuah Bincang Santuy ala HED. Nah, untuk penasaran dengan episode selanjutnya, kepoin terus
ya, media sosial YouTube Head. Dan jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, jangan ragu untuk DM langsung, ya, Instagram Head FK Unang. Terima kasih kepada seluruh anggota luar biasa, terutama bintang tamu kita, ada Cecep, kemudian tim IT, content creator, sampai makeup artist kita itu anggota luar biasa pada hari ini. Nah, seperti yang ada Cecep bilang, anggota luar biasa Head adalah Dokter Plus, dan untuk itu, jangan lupa saksikan terus Baswah, Bincang Santuy ala Head, dengan bintang tamu yang menarik di episode selanjutnya. Terima kasih, wassalam, izin pamit.